Halo Sobat Setir, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan kali ini di sebelah gue lagi ada salah satu unit yang spesial banget nih. Karena ini bukan sembarang CX-5 biasa, melainkan sebuah CX-5 all-wheel drive. Gila, keren banget. Dan ini juga warnanya warna spesial nih. Jadi warna ini baru dimasukin khusus untuk si CX-5 all-wheel drive ini. Nama warnanya Rhodium White Premium. Warna putihnya beda nih. Ini warna putihnya kelihatannya jadi jauh lebih dalam, jauh lebih keren lagi. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tau ke Sobat Setir semua perbedaan yang ada di si CX-5 all-wheel drive ini. Dan oh iya, mobil ini merupakan 6th anniversary ulang tahunnya Eurocars berjualan Mazda di Indonesia. So, daripada penasaran, ayo ikutin video ini sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, langsung aja kita mulai ngebahas dari segi eksteriornya. Dan kita mulai dari eksterior di bagian depannya. Nah, secara keseluruhan, secara desain sebenarnya masih sama nih dengan CX-5 yang non all-wheel drive. Masih menggunakan gaya desain kodo. Jadi masih sama-sama ganteng. Seperti di grill, kita lihat juga masih menggunakan warna hitam gloss. Dan ada bagian chrome-nya. Dan di bagian lampu juga masih ciri khasnya Mazda nih, lampu full LED yang terang banget, yang kalau ngedim kita di jalan tol, waduh langsung silau tuh. Nah, tapi ada satu detail yang kelihatan dari bagian depan, kalau misalkan Sobat Setir perhatikan, biasanya di bagian bumper ini, untuk CX-5 menggunakan warna hitam nih cladding-claddingnya, tapi di sini warnanya putih. Karena memang untuk CX-5 all-wheel drive ini, sekeliling mobil claddingnya berwarna putih, atau single tone jadinya mobilnya, mengikuti warna si bodi mobilnya. Keren banget, jadi lebih manis lagi. Kalau gitu kita lihat dari bagian samping, seberapa manis sih mobil ini? Let's go! Nah Sobat Setir, bergeser ke samping, pertama kali yang langsung kelihatan adalah si over fendernya nih. Biasanya kan CX-5 over fender claddingnya berwarna hitam. Nah tapi ini mengikuti kayak yang di depan juga sekarang single tone nih, berwarna putih nih. Nah, satu hal yang bikin beda dengan CX-5 biasa adalah di badge ini nih. Nah, ini adalah badge 6th anniversary untuk merayakan ulang tahun ke-6-nya Eurocars berjualan Mazda di Indonesia. Oke Sobat Setir, salah satu hal yang bikin beda juga adalah kalau untuk CX-5 all-wheel drive sudah mendapatkan roof rail di bagian atas. Velgnya sendiri nih Sobat Setir, kalau kita lihat desainnya beda nih sama CX-5 biasa. Ini mirip desainnya dengan CX-9 untuk spoke-nya ya. Dan velg ini berukuran ring 19. Untuk bannya sendiri menggunakan Toyo Proxes berukuran 225/55 ring 19 gitu. Nah, untuk dimensinya sendiri nih Sobat Setir, mobil ini memiliki panjang di 4575 mm dan lebar di 1845 mm. Tingginya di 1675 mm dan untuk wheelbase-nya sendiri, mobil ini memiliki wheelbase di 2700 mm. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita lihat tangki bahan bakarnya. Let's go! Oke Sobat Setir, untuk tangki bahan bakarnya sendiri, mobil ini memiliki kapasitas di 58 liter nih. Dan untuk rekomendasi bahan bakarnya minimal menggunakan RON 90. Oke Sobat Setir, bergeser ke belakang sebenarnya nggak ada banyak perbedaan nih dari Mazda CX-5 non all-wheel drive ke yang all-wheel drive. Sama-sama masih dapat shark fin antena, rear defogger, serta si desain lampu belakang yang senada dengan desain lampu depan yang keren banget itu. Nah, tapi ada satu hal yang pembeda antara non all-wheel drive dengan yang all-wheel drive, yaitu ini nih Sobat Setir. Ada emblem all-wheel drive ya, keren banget. Nah, mumpung lagi di belakang, kita intip aja langsung kapasitas bagasinya. Oke Sobat Setir, nah untuk bagasinya sendiri, bagasinya rata nih. Jadi dia ada dua sistem untuk decknya nih, ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Nah, kalau di bagian atas kayak gini, biar dia rata sama bibir dari bagasinya ini, dia memiliki kapasitas di 401 liter. Nah, tapi kalau kita turunin ke bawah, kapasitasnya menambah lagi jadi 438 liter. Nah, untuk si bagasinya sendiri kita memiliki ini nih, tray untuk menutup yang kita cantolin ke bagian atas. Itu untuk privacy ya tentunya ya. Nah, Sobat Setir, untuk mempermudah nih, di sini ada sistem pelipatan untuk si jok row kedua. Jadi kita bisa nambahin kapasitas bagasinya lagi nih kalau misalkan Sobat Setir merasa kurang 438 liter. Tinggal dicetekin aja ya. Nah, untuk pembagian jok row keduanya sendiri ini di 40, 40, 20. Itu, aduh, keren banget. Oh iya, langsung aja kita lihat bagian mesinnya nih, Sobat Setir. Let's go! Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian mesin nih. Nah, seperti yang tadi udah gue mention, di bagian samping mobil ini memiliki kompresi yang tinggi banget di 13/1. Nah, untuk mesinnya sendiri ini mesin 4 silinder 2500 cc naturally aspirated yang menghasilkan tenaga di 190 PS serta torsi di 252 Nm. Nah,
Mesin ini canggih nih Sobat Setir, bukan sekedar mesin biasa, karena dia punya teknologi yang namanya cylinder deactivation. Jadi ketika mesinnya, mobilnya ngerasa tidak membutuhkan silinder semuanya, maka beberapa silinder akan dimatikan sesuai dengan kebutuhan si mesinnya sendiri. Canggih banget. Wah, kalau gitu kita bergeser ke dalam, karena gue penasaran banget bagian dalamnya. Sekeren apa sih? Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di jok row keduanya dari Mazda CX-5 all-wheel drive. Nah, gue mau ngasih tahu Sobat Setir ada apa aja sih di belakang sini. Yang pasti, di depan sini ada 2 buah ventilasi AC dan kita dapat armrest nih Sobat Setir. Nah, si armrestnya sendiri ini dia mendapatkan 2 cup holder serta 1 penyimpanan terbuka nih. Nah, di sini ada penyimpanan tertutupnya yang ada 2 buah charging port 2,1 ampere. Lumayan nih bisa buat nge-charge. Nah, untuk si seat positionnya sendiri, tinggi gue di 170 dan di depan udah gue set posisi berkendara idealnya gue. Nah, untuk legroomnya sendiri tersisa sekitar banyak, bisa 9 jari nih Sobat Setir. Dan dia juga punya desain jok depan ini di bagian belakangnya tuh cekung ke dalam, jadi merasanya lebih luas lagi gitu. Nah, untuk headroomnya sendiri, headroomnya di berapa nih? Sekitar 8 jari. Oke, 8 jari. Enak banget posisi duduknya, tapi tenang aja Sobat Setir karena ini bisa di reclining 1 step ke belakang. Coba kita buktikan. Oke, wah jadi lebih rebah lagi nih. Buka armrest. Nyaman banget. Yang tidur, tapi nggak bisa. Kita mau ngebahas yang seru-seru di bagian row pertamanya. Kalau gitu kita pindah ke depan yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, jadi ini adalah kuncinya dari CX-5 all-wheel drive. Nah, sebenarnya desain kuncinya nih sama dengan Mazda-Mazda lainnya nih. Bentuknya kotak gini dan dia posisi pencetannya ada di bagian samping-sampingnya. Bisa ngunci, buka kunci, dan buka bagasi. Keren. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di depan. Tadi gue udah bahas untuk di belakang posisi duduknya seperti itu. Dan ini posisi duduk berkendara gue. Untuk si joknya sendiri ini secara elektrik bisa di setel, maju mundur, naik dan turun, serta recliningnya. Nah, untuk si setirnya sendiri dia juga udah bisa teleskopik dan udah bisa tilt juga nih. Jadi bisa menyesuaikan dengan posisi berkendara yang kalian inginkan. Oke banget. Nah, untuk si joknya sendiri, nah ini kulitnya beda nih Sobat Setir dengan CX-5 yang non all-wheel drive. Ini menggunakan Nappa leather berwarna deep red. Walaupun memang kelihatannya seperti warna coklat gini, cuman ketika dikasih cahaya dia akan keluar nih warna merahnya. Jadi kelihatannya lebih manis lagi, lebih mewah dan elegan juga gitu. Nah, untuk dashboardnya sendiri ini udah soft touch, kulit berwarna hitam. Di bagian sini ada sedikit aksen kayu serta ada brush aluminium nih Sobat Setir. Keren banget. Nah, kalau gitu kita coba kontak aja, kita lihat bagian si Mazda Connect-nya. Mazda Connect tentunya udah punya Apple CarPlay serta Android Auto nih Sobat Setir. Dan untuk Mazda Connect ini, untuk speakernya juga udah premium, ciri khasnya Mazda nih menggunakan Bose. Jadi pasti suaranya enak banget gitu. Nah, kalau kita turun ke bawah, di sini ada konsol AC yang sudah digital. Di sini ada ventilated seat nih, bisa ngedinginin jok untuk supir dan penumpang depan gitu, enak banget. Nah, lalu di bagian sini juga sekarang sudah mendapatkan wireless charging nih Sobat Setir. Jadi untuk urusan ngecharge nggak perlu repot-repot lagi untuk pakai kabel. Kalau kita turun lagi ke bawah, nah ini dia nih yang menjadi pembeda. Jadi karena ini sistem all-wheel drive, jadi ada 2 hal yang menjadi pembeda nih untuk berkendaranya. Yang pertama ada Mi Drive atau Mazda Intelligent Drive. Nah, di sini ada 3 mode berkendara nih Sobat Setir. Kalau yang dulu hanya normal dan sport, sekarang ada 3. Normal, kalau kita geser ke depan itu sport, kalau kita geser ke bawah itu off-road. Nah, di instrumen cluster juga berbeda-beda nih, berubah-berubah. Kalau kita normal, dia kelihatannya normal seperti biasa. Namun kalau kita geser ke sport, dia jadi warna merah. Kalau kita geser ke off-road, dia jadi warna coklat tanah-tanah gitu. Keren banget. Oke Sobat Setir, selain si Mazda Intelligent Drive ini, salah satu hal yang menjadi jagoan dari mobil ini adalah tentunya si all-wheel drive-nya atau all-wheel drive. Nah, si all-wheel drive-nya ini merupakan sistem penggerak yang sebenarnya di mobil ini tuh front wheel bias Sobat Setir. Jadi tetap fokusnya di roda depan, sedangkan di roda belakang membantu untuk berkendara agar menjadi lebih enak. Tapi dia tetap bakal terus aktif Sobat Setir. Jadi nggak di depan 100 di belakang 0, itu nggak mungkin. Pasti pembagiannya rata depan belakang, cuman porsinya aja yang berbeda nih sesuai dengan kebutuhan berkendaranya. Karena memang mobil ini ditujukan
bukan untuk berkendara off-road, melainkan untuk berkendara yang jauh lebih nikmat lagi, tapi bisa sedikit-sedikit off-road gitu Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat bagian atas, ini sekarang untuk lampu-lampunya sudah menggunakan full LED berwarna putih, dan seperti ciri khasnya CX-5, masih tetap dapat si sunroof ini gitu. Jadi kalau kita mau outdoor activity, mobil udah siap karena udah all-wheel drive, bisa sambil ngeliat pohon-pohon dan langit-langit, keren banget. Nah, untuk si spion tengahnya ini juga dia udah bezel-less nih Sobat Setir, jadi kelihatannya jadi jauh lebih mewah lagi, keren. Nah, kalau kita bergeser ke bagian instrumen clusternya sendiri, instrumen clusternya ini dia ada yang digital, ada yang masih analog. Untuk di bagian kiri dan bagian kanan itu masih analog nih Sobat Setir untuk informasi RPM, bensin, serta suhu. Tapi di tengah ini dia sudah digital. Yang tadi gue udah mention di Mazda Intelligent Drive ini dia bisa ganti-ganti gitu, keren banget. Nah, bergeser ke bagian bawah, untuk setirnya sendiri, setirnya juga udah bahannya kulit, digenggamnya enak, berasa sporty banget, dan banyak banget pencet-pencetan nih Sobat Setir. Di bagian kiri itu untuk mengontrol multimedia dan Bluetooth teleponi, di bagian kanan untuk ngatur si iActive Sense-nya. Nah, mobil ini memiliki macam-macam teknologi di iActive Sense-nya. Salah satunya ada Mazda Radar Cruise Control, ada Lane Departure Warning System, ada Blind Spot Monitoring, dan Rear Cross Traffic Alert, ada Lane Keep Assist, dan yang terakhir ada Cruising and Traffic Support. Nah, jadi untuk bawa mobil ini tentunya kita semakin mudah karena sudah dibantu dengan berbagai macam teknologi yang disediakan oleh Mazda. Keren banget Sobat Setir. Oke Sobat Setir, nah untuk tipenya sendiri ini hanya tersedia satu tipe, Mazda CX-5 all-wheel drive, dan warnanya juga hanya tersedia satu warna, si Rhodium White Premium, yang merupakan warna khusus yang ada di mobil Mazda CX-5 ini. Dan si Rhodium White Premium ini juga nggak sembarangan nih Sobat Setir, karena teknik pengecatannya menggunakan teknik pengecatan paling canggih dari Mazda, yaitu Takumi Nuri. Jadi detail banget, keren banget gitu Sobat Setir. Nah, untuk harganya sendiri Mazda belum memberikan harga official. Nanti ketika kita sudah mendapatkan update tentang harga, pasti akan kita update juga di bagian komennya, di deskripsinya. Kita bakal update di situ Sobat Setir. Oke. Nah, satu hal yang gue suka dari mobil ini, sebenarnya susah nih Sobat Setir menentukan satu hal yang gue suka dari mobil ini, karena banyak banget aspek yang gue suka dari mobil ini. Kayak contoh misalkan warnanya si Rhodium White Premium, gue suka banget. Interiornya yang warna deep red, gue suka banget juga. Nah, terus untuk sistem penggeraknya, si all-wheel drive-nya gue suka banget, dan Mazda Intelligent Drive-nya juga gue suka banget. Jadi, bingung. Tapi kalau memang harus menentukan satu hal yang gue suka, tentunya si all-wheel drive-nya. Karena selain mobil ini jadi semakin tangguh lagi, semakin siap lagi untuk penggunaan outdoor, berkendara di dalam kota dan di jalan tolnya juga jadi semakin nikmat dan percaya diri. Keren banget. Kalau gitu, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram kami di @setirkanan_official dan TikTok kami di setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Aduh, kaget gue. Lu belum ketemu. Tadi lu kok. Aku lupa lagi. Berarti 40-20 ya? Gue bingung banget.